semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Yang pertama, mari kita lihat pengaruh dalam perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia. Penyebaran agama Kristen dan Katolik ini sesuai dengan salah satu semboyan penjelajahan samudra, yaitu gospel. Penyebaran agama Katolik di Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali menyebarkan agama Katolik di Maluku. Kemudian, antara tahun 1546 hingga 1547, misionaris Spanyol bernama San Francisco Xaverus mengunjungi Ambon, Ternate, hingga Halmahera dan berhasil menarik banyak pengikut untuk memeluk agama Katolik. Nah, selain bangsa Portugis dan Spanyol yang menyebarkan agama Katolik, bangsa Belanda juga menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Tidak seperti bangsa Portugis dan Spanyol, bangsa Belanda tidak terlalu mementingkan misi gospel. Bagi bangsa Belanda, kegiatan perdagangan merupakan kegiatan utama untuk mencapai kemakmuran. Bagi bangsa Belanda, kegiatan penyebaran agama boleh dilakukan selama tidak mendatangkan kerugian bagi kegiatan perdagangan. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat yang membawa pengaruh insentifnya perkembangan agama Nasrani sejenak menimbulkan culture shock bagi kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga menambah khazanah keragaman di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh dalam perkembangan seni arsitektur. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bangunan pada gambar adalah gedung De Javasche Bank di Medan, Sumatera Utara pada masa kolonial Belanda. Saat ini bangunan tersebut digunakan sebagai gedung Bank Indonesia Medan. Arsitektur bangunan pada gambar tersebut menunjukkan gaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Penerapan arsitektur neogotik pada gedung De Javasche Bank tidak dapat dilepaskan dari perkembangan arsitektur bergaya Eropa di Indonesia. Nah, pada awal kedatangannya, bangsa Eropa membangun kantor dagang yang berfungsi mengatur kegiatan perdagangan serta menjadi benteng pertahanan. Dalam perkembangannya pula, muncul permukiman di sekitar benteng yang disebut intramuros. Pada permukiman intramuros berkembang di daerah pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Pemerintah Belanda membangun kota-kota ini mengikuti sistem tata kota di Belanda. Selanjutnya, pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Pada periode tersebut, berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan lokal. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah gaya Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Selain itu, pada masa ini berkembang arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor De Javasche Bank di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Selanjutnya, pengaruh dalam perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada masa itu, Raffles menulis buku yang berjudul History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817. Selanjutnya, muncul berbagai karya bangsa Eropa yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia
seperti History of Sumatra karya William Marsden dan buku History of the East Archipelago. Selain itu, perkembangan karya sastra pada masa kolonial juga berdampak pada penyerapan kosakata Portugis dan Belanda dalam bahasa Indonesia. Kosakata Portugis yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain mesa menjadi meja, mentega menjadi mentega, soldado menjadi serdadu, bendera menjadi bendera, dan avental menjadi bantal. Adapun kosakata Belanda yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain handuk menjadi handuk, waskom menjadi baskom, bioskop menjadi bioskop, dienst menjadi dinas, onkosten menjadi ongkos, dan divan menjadi divan. Selanjutnya, pengaruh pada perkembangan seni musik. Penjajahan bangsa Eropa turut memengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. Bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, selo, gitar, seruling, dan ukulele. Bangsa Eropa juga memperkenalkan sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenalkan masyarakat Indonesia. Contoh hasil perpaduan musik tersebut adalah musik keroncong. Musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Pada masa kini, musik keroncong telah menjadi musik rakyat khas Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.